Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Puji nama Tuhan, tetap semangat, tetap bersuka cita. Bersyukur karena sampai hari ini Tuhan masih memimpin dan memegang menuntun hidup kita. Haleluya, kita akan bersuka cita bersama-sama, memuji, menyembah nama Tuhan, dan sebentar juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, mari kita bernyanyi bersama. Saudara yang ada di rumah, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan bersuka cita. Haleluya. Bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sekali lagi, besarkan nama Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya saudara? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Oh, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, haleluya. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk menyambut berkat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersuka cita bernyanyi, dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Nur Cahya. Biarlah firman-Mu ini yang sebentar akan disampaikan, menjadi kekuatan, menjadi pimpinan hidup kami, tuntunan hidup kami. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan, kami mau sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bulan Juni adalah bulan keluarga bagi kita. Tentunya saudaraku, kita sering mendengar tentang tema-tema keluarga. Tetapi khusus hari ini firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita
betapa pentingnya peranan keluarga di dalam kehidupan kita. Mengapa saudara-saudaraku? Karena kualitas keluarga adalah kualitas gereja. Dan kualitas gereja adalah kualitas masyarakat. Jikalau kualitas keluarga kita itu bagus, excellent, maka saya percaya akan menghasilkan kualitas gereja yang excellent juga. Dan jikalau kualitas gereja itu bagus, excellent, maka akan menghasilkan kualitas generasi dan masyarakat yang luar biasa. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, sesuai dengan tema firman Tuhan pada hari ini, yaitu keluarga yang berjalan dalam rancangan Allah. Tuhan menghendaki supaya kualitas keluarga kita itu menjadi keluarga yang excellent. Menjadi keluarga yang luar biasa, saudaraku. Amin. Mari kita baca dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan apa, saudaraku? Rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Saudara-saudaraku, melalui ayat ini, Tuhan sudah memiliki satu rancangan-rancangan indah mengenai keluarga kita, yaitu rancangan damai sejahtera untuk memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Katakan amin, saudara-saudaraku. Dan Tuhan tidak pernah merancangkan keluarga kita itu adalah keluarga kecelakaan. Keluarga yang penuh kemalangan, keluarga ancur-ancuran. Tidak pernah, saudara-saudaraku. Mungkin saudara bertanya dalam hati, apa buktinya? Buktinya sejak pertama Allah membentuk Adam dan Hawa menjadi keluarga yang harmonis. Mereka hidup di Taman Eden yang sangat indah, sangat berbahagia, hidup berkelimpahan diberkati Tuhan. Allah menjadikan Adam dan Hawa menurut gambar dan rupa Allah. Ini adalah suatu hal peristiwa yang sangat luar biasa sekali, di mana Allah menghendaki suatu keluarga yang luar biasa. Tetapi sangat disayangkan, sangat disesali setelah dosa masuk menguasai keluarga, saudaraku, maka keluarga itu menjadi rusak. Tidak lagi berjalan dalam rencana Allah. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Dan sejak itulah maka banyak keluarga yang dilanda kekacauan. Terjadi perselisihan, pertengkaran, dan perceraian yang membuat Allah menjadi kecewa. Terus bagaimana solusinya? Saudaraku, pada hari ini ada satu jawaban yang membuat hati kita menjadi lega. Karena Tuhan Yesus hadir ke dunia. Bukan hanya menyelamatkan person manusia, tetapi menyelamatkan keluarga dari dosa. Tuhan Yesus hadir untuk merestorasi keluarga kembali berjalan kepada rancangan Allah semula. Oleh sebab itu, saudaraku, mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di Kana itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus sangat concern terhadap perkawinan. Tuhan Yesus sangat peduli terhadap keluarga, saudaraku. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes 10 ayat yang ke-10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, artinya Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Dalam hal ini, siapa yang dimaksud pencuri oleh Tuhan Yesus? Tidak lain dan tidak bukan adalah si iblis. Ya, si iblis
Dia tidak senang kalau keluarga kita hidup rukun damai dalam kelimpahan, saudaraku. Ini yang harus kita ingat. Si iblis masuk ke dalam keluarga memakai segala cara untuk membinasakan keluarga, khususnya keluarga-keluarga Kristen. Dan tidak tanggung-tanggung. Biasanya saudaraku, iblis menyerang kepala keluarga, suami, istri. Menyerang keluarga gembala, menyerang keluarga anak-anak Tuhan, menyerang keluarga hamba-hamba Tuhan. Apa tujuannya, saudaraku? Ya, supaya keluarga-keluarga kita menjadi hancur, binasa, dan akhirnya juga gereja menjadi hancur, masyarakat juga hancur. Itulah pekerjaan iblis yang tidak senang terhadap keluarga yang berbahagia. Nah, karena itu kita harus berhati-hati dan mengantisipasi. Karena itu kita katakan kepada iblis sekarang juga, "Hai iblis, pergi kau, enyah dari keluargaku, karena keluargaku adalah keluarga Allah yang berjalan di dalam rancangan Allah, yang penuh dengan damai dan masa depan yang penuh dengan harapan." Amin. Jadi Tuhan Yesus hadir dalam keluarga kita untuk membawa hidup berkelimpahan dalam berkat Tuhan, saudaraku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita harus peka. Dan jangan meremehkan keberadaan keluarga kita. Saudara sebagai seorang suami harus concern, fokus untuk menyelamatkan keluarga Anda untuk terus berjalan dalam rancangan Allah yang indah. Mungkin saudara sebagai seorang istri harus berusaha untuk membawa keluarga Anda tetap berjalan dalam rancangan Allah. Mungkin saudara juga sebagai opa, oma, mertua, anak, menantu, cucu, siapapun saudara, Tuhan minta supaya saudara tetap berjalan dalam rancangan Allah yang indah untuk keluarga saudara. Nah, timbul pertanyaan. Bagaimana caranya agar keluarga kita ini dapat terus berjalan dalam rancangan Allah? Yang pertama, libatkan Kristus dalam keluargamu. Supaya keluarga kita dapat berjalan dalam rancangan Allah, saudaraku, maka mau tidak mau kita harus libatkan Kristus dalam segala aspek kegiatan keluarga kita sehari-hari. Tuhan Yesus harus menjadi prioritas dalam keluarga kita. Tuhan Yesus harus diutamakan dalam keluarga kita. Dalam Amsal 3 ayat 16, ayat 6 maksud saya, dikatakan begini, "Akuilah dia dalam segala lakumu," artinya akuilah Allah dalam segala lakumu, "maka ia akan meluruskan jalanmu." Perkataan akuilah Allah dalam segala lakumu itu artinya selalu libatkan Kristus, Yesus Tuhan dalam hidup keseharian kita, saudara-saudaraku. Hari-hari ini ada keluarga-keluarga Kristen yang mulai lupa melibatkan Kristus dalam keluarganya. Kebanyakan masing-masing keluarga sibuk sendiri. Entah itu sibuk apa, saudaraku. Sibuk dengan urusannya sendiri sehingga menjadikan Kristus hanya sebagai, tanda kutip, aksesoris dalam rumah. Aksesoris dalam rumah. Di rumah ada salib, oke. Di rak buku ada Alkitab, yes. Pakai kalung, gelang, cincin salib, kemana pergi? Tentunya semua itu baik karena hal ini sebagai tanda pengakuan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Tetapi sebenarnya terlebih baik, saudaraku, jikalau keluarga kita didik, kita ajari, dan kita biasakan untuk selalu berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Dan rutin membaca Alkitab setiap hari.
Misalkan pagi hari sebelum anak-anak berangkat sekolah, sebelum papa berangkat bekerja, sebelum mama mengurus rumah, biasakan ambil waktu sejenak saja, kumpul bersama, ajak mereka berdoa, ajak mereka memuji Tuhan dan baca Alkitab, sampai ini terbiasa menjadi gaya hidup kerajaan Allah di dalam keluarga saudara. Terus libatkan Kristus dalam keluargamu, saudaraku. Supaya rancangan Tuhan itu sungguh indah di dalam hidup keluarga saudara. Demikian pula mungkin malam hari. Setelah anak-anak pulang sekolah, mandi, papa pulang bekerja, mandi, mama sudah selesai masak, mengurus rumah. Ayo, sediakan waktu sejenak saja untuk kembali memuji menyembah Tuhan. Berdoa, bersyukur, dan merenungkan firman Tuhan. Kemudian biasakan saudara-saudaraku, keluarga kita mencintai ibadah dan melayani Tuhan. Ajari anak-anak kita rajin ikut ibadah sekolah minggu, mungkin teens, youth. Nah, jikalau kegiatan pujian, doa, baca firman, dan ibadah ini menjadi gaya hidup keluarga kita, saya percaya keluarga kita akan menjadi generasi berkualitas, berjalan dalam rancangan Tuhan yang indah. Amin, saudaraku. Yang kedua, bagaimana caranya supaya keluarga kita berjalan dalam rancangan Allah? Yaitu keluarga kita menjadi keluarga yang menginspirasi orang lain. Amin. Kita belajar dari keluarga Onesiforus. Siapa Onesiforus ini? Dia adalah anak Tuhan yang sangat peduli dengan pelayanan dan menolong hamba-hamba Tuhan yang sedang menderita. Baik, kita baca ya dalam surat 2 Timotius 1 ayat yang ke-16, disambung dengan 2 Timotius 4 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga siapa? Keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam apa? Di dalam penjara. Kemudian selanjutnya ayat 19. Salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiforus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, keluarga Onesiforus adalah keluarga yang berjalan dalam rancangan Allah karena dia suka berbuat baik, melayani hamba-hamba Tuhan, ringan tangan, suka menolong, sehingga menjadi perhatian tersendiri bagi Rasul Paulus. Pada hari-hari ini, keluarga-keluarga seperti inilah yang dibutuhkan oleh Tuhan. Dalam masa-masa sulit dampak COVID-19, kita membutuhkan suatu keluarga-keluarga yang peduli kepada orang lain, yang menginspirasi orang lain, sehingga orang lain dapat menerima berkat dari keluarga kita, saudara-saudaraku. Nah, keluarga Onesiforus ini tinggal di kota Korintus yang sering mengunjungi dan memberi bantuan kepada Paulus saat Paulus ada di penjara di kota Roma. Nah, coba saudaraku, kita meneliti peta Alkitab. Seberapa jauh jarak dari kota Korintus tempat Onesiforus ini ke kota Roma. Ternyata setelah kita lihat peta Alkitab, ternyata dari kota Korintus ke kota Roma itu dipisahkan oleh laut yang begitu luas, yaitu Laut Tengah. Jadi kalau mau mengunjungi Rasul Paulus ke kota Roma, maka harus naik perahu berhari-hari. Apalagi waktu itu belum ada kapal pesiar secanggih sekarang, yang membuat perjalanan menjadi lama dan melelahkan. Namun demikian keluarga Onesiforus ini dengan setia memperdulikan, memperhatikan, membantu Rasul Paulus di dalam penjara. Luar biasa. Pertanyaannya,
Bagaimana dengan keluarga kita, saudara-saudaraku? Sudahkah setiap anggota keluarga kita itu menjadi keluarga yang berkualitas dengan cara menginspirasi banyak orang di sekitar kita? Ya, membantu gereja, melayani, menolong hamba Tuhan, memperdulikan orang lain yang benar-benar mereka sangat membutuhkan bantuan. Ya, khususnya dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini, saudara-saudaraku. Galatia 6 ayat 9 sampai ayat yang 10, kita baca firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, perhatikan. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita masih sehat, mungkin kita berkecukupan, mari kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Perhatikan kata-kata janganlah kita jemu-jemu, itu menunjukkan pada bagaimana kita berbuat baik bukan hanya terkadang, sekali dua kali, atau berbuat baik dengan motivasi tertentu. Tetapi dengan perbuatan baik ini, khususnya kepada saudara-saudara kita seiman maupun kepada orang lain, saudaraku, maka kita dapat menjadi saksi-saksi Kristus sehingga nama Bapa dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini, ajar kami menjadi keluarga yang berkualitas, berjalan dalam rancangan Allah yang indah. Karena rancangan-Mu bagi keluarga kami sangat luar biasa, yaitu rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Kiranya keluarga kami menjadi keluarga yang selalu melibatkan Tuhan dalam segala hal. Dan jadikan keluarga kami menjadi keluarga yang menginspirasi banyak orang, menolong, membantu, dengan apa yang bisa kami berikan, dan jadikan keluarga kami menjadi saksi Kristus, sehingga nama Bapa dipermuliakan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Di tangan kanan kita bawa roti, tangan kiri kita bawa anggur, dan biarlah sidang jemaat mempersiapkan hati dan iman kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah roti di tangan kananmu di atas kepala untuk menerima tubuh Kristus sebagai tanda karya pengorbanan Tuhan, menebusan dosa bagi kita semua. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saudaraku, mari kita mengangkat anggur di tangan kanan kita di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum anggur ini dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara-saudaraku, kita mengucap syukur atas persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus melalui roti dan anggur yang telah kita minum. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbananmu. Terima kasih atas kasih-Mu yang tidak terbatas. Kami bersyukur atas persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kami percaya yang lemah saat ini sudah dikuatkan, yang berbeban berat mendapat kelegaan, yang terikat sudah dilepaskan, dan yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan oleh darah Kristus. Kami semua sudah dipulihkan oleh Tuhan, dan dosa-dosa kami sudah diampuni. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-berkat rohani yang kami terima, yang begitu luar biasa, yang Tuhan sudah berikan kepada kami selaku anak-anak Tuhan yang diistimewakan seperti biji mata Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Kita semua diberkati karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah menerima perjamuan bersama-sama. Terima kasih dan mari kita terus memuji Tuhan karena Tuhan begitu baik, dan biarlah kita terus mau menyenangkan hati Tuhan. Dan saudara seiman, sama-sama kita tetap harus saling mengasihi. Mari kita angkat pujian ini dan saudara bangkit berdiri semua bersama. Kita akan menyanyikan pujian ini, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, haleluya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Tunjuk sebelah kanan kiri. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lihat wajahnya, haleluya. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu, ku lihat di wajahmu
kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi, ku lihat di wajahmu, ku lihat di wajahmu, kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akan berdoa syafaat dan sebentar kita akan menerima berkat dari Bapak Pendeta Nur Cahya. Mari kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa syafaat, kita percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, biarlah segala yang bernapas memuji memuliakan nama Tuhan. Dan pada pagi ini Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan telah memelihara kami. Hingga sampai saat ini kami masih bisa menikmati hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bahkan yang terindah bagi setiap kami, bahwa kami dapat mendengarkan firman-Mu, di mana kami boleh belajar bagaimana kami bisa menjadi keluarga yang dapat berjalan dalam rancangan Tuhan. Bapa, kami berdoa, jadikanlah kami keluarga-keluarga yang dalam rencana Tuhan. Jadikanlah kami keluarga-keluarga yang senantiasa masuk dalam rancangan Tuhan dan menjadi keluarga yang berkemenangan. Bapa, walaupun keadaan saat ini sangat mengkhawatirkan, namun kami tidak takut dan kami tidak khawatir karena kami percaya ada Roh Kudus yang selalu menyertai setiap kami. Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu, yaitu Bapak Gembala, Bapak Pendeta Insinyur Nur Cahya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan hamba-Mu, keluarga, istri yang mendampingi, anak-anak, mantu, cucu, kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati dengan damai sejahtera dan sukacita yang melimpah-limpah. Begitu juga hamba-hamba-Mu yang telah melayani-Mu dalam ibadah online pada pagi ini, baik pemain musik, worship leader, multimedia. Tuhan Yesus senantiasa memberkati, berikan roh yang menyala-nyala terus Tuhan untuk melayani-Mu ya Bapa. Kami percaya bahwa pelayanan yang sudah kami lakukan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang saat ini yang sedang mengikuti ibadah online. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan. Dan juga kami berdoa khusus ya Bapa, bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, yang sedang lemah. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan disembuhkan dan dipulihkan. Dan bahkan saat ini Tuhan yang bimbang dan khawatir, kiranya Tuhan Yesus jamah dan berikan kekuatan dan ketetapan hatinya untuk terus berharap mengandalkan Tuhan. Berdoa juga khusus untuk bangsa kami yang saat ini sedang menghadapi masalah pandemi. Kami percaya Tuhan Yesus pasti menolong dan memulihkan. Kami percaya bangsa kami ada di dalam hati Tuhan. Dan kami berdoa khusus bagi pemimpin kami, baik Presiden kami, Bapak Insinyur Joko Widodo, dan juga Wakil Presiden, serta seluruh jajaran kabinet pemerintahan, dari yang tertinggi sampai yang terendah, kecamatan, kelurahan, RW, RT, kiranya Tuhan memberkati. Begitu juga dengan tenaga medis, dokter-dokter, perawat, pasien-pasien yang sedang bergumul, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai mereka, melindungi mereka, dan memulihkan keadaan mereka. Kami berdoa khusus yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Berdoa juga untuk kota kami ya Tuhan, kota Bekasi, di mana kami tinggal, di mana kami beribadah di kota kami ini Tuhan. Kiranya ada kesejahteraan dan kerukunan selalu bagi kota kami. Kami percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Dan kepadamu Tuhan kami percaya dan kami berseru bahwa pertolonganmu Tuhan sungguh tidak akan pernah terlambat.
Terima kasih Bapa, biarlah rencana dan kehendak-Mu saja yang terjadi. Dan sebelum kami menerima berkat melalui hamba-Mu, kami berdoa sesuai apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan terima berkat dari Bapak Gembala. Mari kita siapkan hati kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita semua bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Kiranya kasih setia dari Kristus Yesus Tuhan dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, saudara yang diberkati Tuhan luar biasa katakan, amin, amin, amin.